Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Rinipasa dengan NIM 2004011110050 dari Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang gangguan mental. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Iin Tri Rahayu. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental. Pada materi gangguan mental kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, gejala, penyebab, contoh gangguan mental, dan juga pengobatan gangguan mental. Masuk ke pembahasan pertama tentang pengertian gangguan mental. Apa sih yang disebut dengan gangguan mental itu? Gangguan mental merupakan kondisi di mana seorang individu mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah akan menjadikan seseorang itu menjadi stres dan rentan terkena gangguan kesehatan mental. Gejala gangguan mental. Gejala adalah tanda yang terdapat pada seseorang yang mengalami gangguan mental. Penderita bisa mengalami gangguan pada emosi, pola pikir, dan perilakunya. Beberapa contoh gejala dan ciri-ciri gangguan mental seperti waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua adalah halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau tidak ada. Mood swing, yaitu suasana hati yang berubah-ubah dalam periode-periode tertentu yang pada umumnya itu terjadi secara cepat. Selanjutnya rasa cemas dan takut yang berlebihan. Apabila hal ini terus terjadi, maka akan mengganggu aktivitas kegiatan individu sehari-hari. Rasa sedih yang berkepanjangan, hal ini biasa terjadi berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Gangguan makan seperti merasa takut kalau dia makan itu berat badannya akan bertambah, cenderung memuntahkan makanan atau makan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya perubahan pola tidur. Seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. Selanjutnya adalah penyalahgunaan nafza, seperti kecanduan nikotin, alkohol, dan lain sebagainya. Selanjutnya, marah yang berlebihan. Marah yang berlebihan ini bisa sampai membuat dia ingin mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Yang terakhir adalah berperilaku tidak wajar. Berperilaku di luar pada kebiasaan manusia umumnya, seperti teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri tanpa alasan, serta keluar rumah dalam kondisi telanjang. Selain gejala yang terkait dengan psikologis, penderita gangguan mental juga dapat mengalami gejala pada fisiknya. Contohnya sakit kepala dan sakit mah. Penyebab gangguan mental. Belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental, namun gangguan mental disebabkan oleh dua faktor, seperti faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor biologis meliputi gangguan sel saraf otak, infeksi, kelainan bawaan, kecelakaan, dan kurang nutrisi pada saat bayi terutama dan saat di kandungan. Faktor psikologisnya seperti peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik ini contohnya kekerasan dan pelecehan seksual, kehilangan orang tua di masa kecil dan kurang mendapatkan kasih sayang orang tua, kurang bersosialisasi, perceraian, baik itu perceraian karena pasangan kita masih hidup atau karena pasangan kita meninggal. Selanjutnya perasaan rendah diri.
Perasaan rendah diri ini seperti tidak mampu mengendalikan diri, marah, atau merasa kesepian. Selain faktor psikologis yang telah disebutkan di atas, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi seperti pandemi COVID-19 yang saat ini kita alami, bisa menjadi faktor pemicu stres yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental. Stres tersebut dapat berasal dari rasa takut dan khawatir tentang kesehatan, keuangan, atau pekerjaan yang banyak terpengaruh akibat pandemi. Selanjutnya adalah contoh dari gangguan mental. Contoh dari gangguan mental yang biasa kita alami dalam kehidupan sehari-hari yaitu depresi. Apa sih depresi itu? Depresi merupakan gangguan emosional berupa suasana hati yang buruk yang ditandai dengan kesedihan yang berkepanjangan, putus harapan, perasaan bersalah dan tidak berarti, sehingga seluruh proses mental seperti berpikir, berperasaan, dan berperilaku dapat mempengaruhi motivasi untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari maupun pada hubungan interpersonal. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat setidaknya ada 260 juta penderita depresi di seluruh dunia. Dari sekian banyak penderita depresi tersebut, diperkirakan ada 800.000 kasus kematian akibat bunuh diri yang disebabkan oleh depresi. Depresi itu ada berbagai macam jenis. Seperti yang pertama, depresi mayor. Depresi mayor ini jenis depresi yang membuat penderitanya merasa sedih dan putus asa sepanjang waktu. Gejalanya seperti suasana hati yang murung dan suram, kehilangan minat pada hobi yang sebelumnya disukai, perubahan berat badan, gangguan tidur, sering merasa lelah, selalu merasa salah dan tidak berguna, sulit berkonsentrasi, kecenderungan bunuh diri. Dan selanjutnya, depresi yang kedua adalah depresi persisten atau distimia. Ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi depresi yang bersifat kronis. Gejala yang ditimbulkan sama dengan depresi pada umumnya. Hanya saja depresi jenis ini berlangsung lama, bahkan bisa bertahun-tahun. Seseorang dapat menderita depresi persisten apabila ia merasakan gejala depresi yang menetap selama kurang lebih 2 bulan secara terus-menerus dan hilang timbul dalam waktu 2 tahun. Walau gejalanya tidak selalu berat seperti depresi mayor, penderita depresi persisten juga seringkali memiliki kesulitan dalam bersosialisasi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Selanjutnya adalah gangguan bipolar. Gangguan ini biasa ditandai dengan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Seseorang akan merasa senang atau berenergi pada saat mengalami fase mania atau hipomania. Dan setelah fase mania atau hipomania tadi, orang yang memiliki gangguan bipolar akan masuk ke fase mood yang normal, lalu kemudian masuk ke fase depresi. Perubahan mood ini bisa terjadi dalam waktu hitungan jam, hari, atau berminggu-minggu. Selanjutnya adalah depresi postpartum. Depresi ini biasa terjadi pada ibu yang baru saja melahirkan. Beberapa gejalanya seperti selalu merasa tertekan, sulit berkonsentrasi, nafsu makan berkurang, susah tidur, merasa tidak pantas menjadi seorang ibu, sulit menghasilkan ASI atau menyusui, dan memiliki pikiran untuk menyakiti diri atau bayinya. Terkadang depresi postpartum bisa menyerupai gangguan psikologis lain yang disebut sebagai baby blues syndrome. Meski gejalanya mirip, kedua kondisi tersebut merupakan hal yang berbeda. Baby blues syndrome biasa terjadi selama 2 minggu setelah melahirkan dan akan hilang dengan sendirinya. Sedangkan depresi postpartum dapat berlangsung lama hingga 6 bulan atau lebih dan dapat mengganggu ikatan batin antara ibu dan bayinya. Selanjutnya adalah depresi psikotik. Depresi ini ditandai dengan gejala depresi berat yang disertai adanya halusinasi atau gangguan psikotik. Tipe depresi ini lebih banyak terjadi pada orang tua. Meski begitu,
Orang yang masih muda pun bisa saja mengalaminya. Selain usia lanjut, riwayat trauma psikologis yang berat di masa kecil juga dikatakan dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami depresi psikotik. Yang terakhir adalah premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Depresi ini biasa dialami oleh wanita pada saat menjelang menstruasi. Gejalanya seperti mudah emosi, sering merasa cemas, sulit tidur, merasa tidak kram perut, nafsu makan hilang, dan sakit kepala. Yang terakhir adalah pengobatan gangguan mental. Pengobatan gangguan mental ini tergantung pada ringan atau beratnya tingkat keparahan yang dialami oleh individu. Pertama adalah terapi perilaku kognitif. Jenis psikoterapi ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif. Terapi ini menjadi pilihan utama untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, dan gangguan tidur. Pada banyak kasus, terapi perilaku kognitif ini dikolaborasikan dengan terapi obat-obatan. Obat-obatan ini biasa digunakan untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi. Obat-obatnya itu biasanya obat antidepresan, antipsikotik, pereda cemas, dan mood stabilizer. Selanjutnya adalah perubahan gaya hidup. Menjalani gaya hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental dan juga mengalami gangguan tidur, terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan yang telah disebutkan. Jika mengalami gangguan mental yang cukup parah, penderita perlu menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Demikian juga jika penderita tidak bisa menjalani perawatan mandiri atau sampai melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Terakhir adalah pencegahan gangguan mental. Tidak semua gangguan mental itu dapat dicegah, namun ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko serangan gangguan mental, seperti olahraga rutin, makan makanan yang sehat, bangun dan tidur di jam yang sama, tidak mengonsumsi alkohol, dan lain sebagainya. Dan yang paling terpenting adalah untuk tidak melakukan self-diagnose atau diagnosa diri sendiri. Lebih baik segera pergi ke dokter atau psikolog untuk menjalani screening awal kesehatan mental atau bila muncul gejala gangguan mental. Sekian dan terima kasih. Nah, itu tadi video penjelasan tentang gangguan mental beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.